Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman belajar dulu tentang dasar-dasar dari backend yang sudah ada dalam deskripsi video. Di video kali ini kita akan coba untuk pengenalan tentang Express.js. Jadi apa itu Express.js? Jadi Express.js sendiri yaitu sebuah web framework dari Node.js untuk Node.js-nya. Dimana sini kita bisa membuat web framework dengan cepat, unofficial method, dan juga minimalis. Nah, untuk Express.js yang akan kita gunakan di sini yaitu versi keempat. Kita akan coba untuk melakukan instalasi dari Express.js-nya, karena di sini Express.js-nya sendiri itu adalah third party module atau package di luar dari Node.js-nya. Jadi kita harus melakukan instalasi menggunakan npm-nya. Sebelum kita melakukan instalasinya, di sini kita belajar dulu sedikit tentang yang namanya CLI atau command line interface. Nah, sini kita bisa klik kanan, kemudian open terminal. Kalau tidak ada open end terminalnya, teman-teman bisa gunakan yang namanya Git Bash. Nah, untuk instalasi Git Bash-nya, linknya sudah ada di dalam pin komen. Jadi silakan di-install. Sini saya pakai open in terminal. Nah, untuk membuka terminalnya, saya akan bagi dua layarnya. Nah, command line interface sendiri ini yaitu perintah-perintah dasar dalam pengoperasian sistem operasinya, baik itu Windows, OS X, ataupun Linux. Yaitu cara kita untuk membuat folder, masuk ke dalam folder tersebut, keluar dari folder tersebut, dan juga membuat sebuah file. Nah, di sini kita akan coba sedikit tentang CLI ini. Nah, di sini saya masuk ke dalam localD folder namanya YouTube. Di sini cara kita untuk membuat direktorinya, kita gunakan perintah yang namanya mkdir atau make directory. Kemudian nama direktorinya apa yang kita buat. Kita buat saja nama direktorinya namanya Express.js. Kemudian kita enter. Nanti di sini akan terbuat direktorinya yaitu Express.js. Nah, setelah membuat, bagaimana caranya kita masuk ke dalam folder Express.js ini? Caranya bisa menggunakan perintah cd, kemudian nama foldernya Express.js. Enter. Nah, kita masuk ke dalam direktorinya yaitu Express.js yang tadinya kita berada di folder YouTube. Nah, perintah lainnya ada cd, kemudian titik-titik, yaitu kita kembali ke direktori sebelumnya yaitu folder YouTube-nya. Seperti ini, dia akan kembali ke folder YouTube. Kita cd Express.js lagi, enter, masuk ke folder Express.js-nya yang ini. Nah, selanjutnya di sini kita coba melakukan npm init untuk inisialisasi package-nya, karena di sini Express.js itu third party module, yaitu sebuah package di luar dari Node.js-nya. Jadi kita harus install package-nya. Pertama-tama kita lakukan dulu npm init inisialisasi package-nya di folder Express.js ini. Nah, pada saat kita enter, nah di sini kita bisa ganti package name-nya apa. Sini contoh saya buat package name-nya sama saja, namanya Express.js. Kemudian versinya kita enter saja versi 1, deskripsinya kalau teman-teman mau isi silakan. Entry point-nya di sini saya ganti jadi app.js sebagai entry point-nya yang akan dijalankan servernya nanti. Nah, test command kita kosongkan saja. Git repository belum terhubung dengan Git, kita enter saja. Keywordnya dikosongkan saja. Author, kalau teman-teman mau masukkan namanya silakan. Sini saya masukkan just coding sebagai penulisnya. Lisensi ISC kita enter. Kemudian kita klik enter lagi untuk yes. Nanti akan terbuat sebuah file namanya package.json, yang nanti di package.json ini itu akan memuat package-package apa saja yang akan kita install nantinya di dalam aplikasi kita ini. Nah, kemudian kita bisa lakukan kode spasi titik untuk masuk ke dalam VS Code-nya untuk membuka folder Express.js ini dalam VS Code-nya. VS Code-nya sudah terbuka, sini sudah terbuka folder Express.js-nya sesuai dengan yang ada dibuat
yang kita buat di sini, yang ada file namanya packet.json. Kita langsung perbesar. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba install package dari Express.js-nya. Cara instalasinya, kalau kita buka dokumentasinya tadi, nah cara installnya itu kita gunakan npm install kemudian express, kemudian ini save. Kita coba cara installnya, kita gunakan terminal. Kita view terminalnya terbuka. Kita jalankan tadi npm install express ini save, enter untuk instalasi package expressnya. Nah, dia akan terbuat di dalam sini. Dia akan tercatat aja di sini. Nah, di sini saya pakainya Express versi keempat. Nah, kalau teman-teman mungkin pakainya Express versi kelima, mungkin cara installnya bisa di remove dulu. npm remove express ini save. Nah, ini untuk menghapus package-nya. Kita gunakan npm remove. Nah, dia hapus package-nya. Nah, kalau mau lebih spesifik, mau install Express versi keempatnya, tinggal npm install kemudian express add keempat min save, maka dia akan install express versi keempatnya. Nah, cuman di sini yang terbaru versi keempat, berarti kita langsung install saja. Expressnya seperti ini. Ini sudah terinstall expressnya. Setelah expressnya sudah terinstall atau instalasi package-nya ini sudah terinstall, nah selanjutnya di sini ada yang namanya script, yaitu cara kita menjalankan entry point-nya nanti. Nah, pertama kita buat saja dulu entry point-nya. Di sini namanya app.js. Sesuai dengan yang kita daftarkan tadi di sini. Jadi entry point-nya app.js. Nah, kemudian di sini kita buat pemanggilan dari package express-nya. Kita const, kita panggil saja namanya express. Sama dengan kita require panggil package express-nya yang ada di node modules. Jadi semua package dari npm-nya terinstall atau tersimpan di node modulesnya ini, yang nanti kita bisa akses, atau third party modulesnya. Selanjutnya di sini kita const app, kita jalankan fungsi expressnya, kita tampung ke dalam folder namanya app. Kemudian kita buat juga portnya. Sebagai portnya, saya buat saja portnya 3000 untuk jalankan lokal expressnya. Nah, setelah itu kita jalankan app listen berdasarkan portnya, yaitu 3000. Nah, kemudian kita buat callback ya, callback. Selanjutnya kita console log saja, console.log. Kita buat di sini server, untuk kita pakai backtick server berjalan di port. Kita panggil portnya variable port seperti ini untuk menampilkan portnya ya di dalam console lognya. Nah, selanjutnya cara kita jalankan file servernya ini atau entry point-nya ini, kita daftarkan di packet.json. Kita masukkan di scriptnya ini. Kita masukkan contoh di sini. Kita buat ada start, yaitu nanti untuk menjalankannya kita jalankan npm start. Nah, ini nanti untuk productionnya, atau kalau dia sudah di deploy atau sudah berupa website utuh seperti domainnya www.blablabla.com. Nah, tapi kalau masih dalam tahap development, kita bisa gunakan yang namanya dev kalau dia masih tahap development. Nah, sini nanti untuk productionnya kita jalankan npm app.js menjalankan entry point-nya. Nah, kemudian untuk development-nya kita pakai yang dev.
atau yang masih di lokal. Kita jalankan npm, oh ya bukan npm, node app.js. Nah ini sama ya, yang di atas node juga. Kita save. Nah kemudian kita jalankan versi yang devnya saja dulu. Nah di terminalnya kita clear dulu dan jalankan npm run dev. Nah ini servernya jalan di port 3000. Nah ini karena kita belum buat routingnya, jadi kita tidak bisa tes routingnya. Nah satu lagi di sini sebenarnya pada saat codingnya kita ubah codingan yang ada dalamnya. Contohnya ini kita ubah jadi hello world. Nah otomatis ini dia tidak berubah, atau kita harus restart lagi servernya supaya dia bisa jalan lagi. Nah ini hello. Nah caranya untuk mengatasi hal tersebut, jadi pada saat ada perubahan di codingan kita, dia akan nge-compile servernya atau nge-restart servernya, kemudian jalankan lagi. Kita bisa gunakan package yang namanya nodemon. Nah sini kita pakai saja npx nodemon. Jadi pada saat ada perubahan di dalam codingannya, dia akan langsung nge-compile ulang servernya atau nge-restart ulang servernya. Jadi kita matikan lagi, Ctrl C, matikan servernya, yes. Kemudian kita clear, kita jalankan npm run dev sekali lagi. Jadi akan menjalankan package nodemonnya. Ini tampil hello. Kita ubah kayak yang tadi, kita undo saja, Ctrl Z. Nah dia akan langsung nge-compile atau nge-restart ulang codingannya setiap ada perubahan di dalam code kita. Dia akan nge-restart servernya, kemudian jalankan server yang baru lagi, atau matikan server yang lama, jalankan server yang baru. Oke, ini sedikit cara kita untuk menjalankan servernya menggunakan Express.js. Kita ketemu di video berikutnya untuk pembahasan routing di dalam Express.js-nya, yaitu untuk mengatur endpoint-nya. Jangan lupa subscribe. See you in next video. Have a nice day. Bye.